Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Nur, saya dari kelas 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Elma Yusna Melati, kelompok 7 Botani tingkat rendah, kelas Biologi 32. Talopita merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama yaitu tubuhnya berbentuk talus. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan talus tergolong tumbuhan eukariotik. Talopita tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Berdasarkan ciri utamanya, Talopita dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ganggang atau alga. Yang kedua, jamur atau fungi. Yang ketiga, lumut kera atau linses. Alga atau ganggang termasuk tumbuhan bertalus, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Namun, ada sebagian ganggang laut yang bentuknya menyerupai akar. Ganggang atau alga banyak ditemukan di air tawar, air laut, dan di tempat-tempat lembab. Bentuk tubuhnya ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Ganggang yang multiseluler ada yang berbentuk seperti benang, lembaran, dan koloni sel-sel. Alga dibagi menjadi 7 kelas. Yang pertama kelas Flagellata, yang kedua kelas Diatomi, yang ketiga kelas Chlorophyta, yang ketiga kelas Conjugate, yang kelima kelas Charophyta, yang keenam kelas Phaeophyta, dan ketujuh kelas Rhodophyta. Flagellata adalah sekelompok ganggang yang menyusun plankton, bersel tunggal, mempunyai inti yang sungguh dan dapat bergerak aktif karena memiliki bulut cambuk atau flagella. Beberapa jenis yang bersifat amoeboid, tetapi sebagian besar jenis Flagellata bersifat autotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri. Hanya sebagian kecil yang bersifat heterotrof. Sel-sel Flagellata mempunyai vakuola berdenyut dan memiliki suatu bintik merah seperti mata yang dinamakan stigma. Flagellata dapat memperbanyak dirinya dengan cara yang pertama aseksual, yaitu dengan membelah membentuk poros. Yang kedua seksual, yaitu dengan membentuk isogamet. Flagellata dibagi dalam beberapa bangsa. Yang pertama bangsa Chrysomodales, yakni sel-sel yang dimiliki oleh bangsa Chrysomodales mempunyai klorofil dan karoten. Flagella 2 heterokon yang panjang dengan rambut-rambut yang mengkilap. Yang kedua bangsa Heterochloridalis. Bangsa ini memiliki ciri-ciri sel-selnya mempunyai klorofil A dan banyak xanthofil sehingga berwarna kuning coklat. Bangsa Heterochloridalis memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan bangsa Chrysomodales. Yang ketiga, bangsa Cryptomonadales, yakni memiliki ciri umum flagel berbentuk pita tanpa sista. Beberapa jenis tampak berwarna merah karena kromatoforanya mengandung phycocyanin dan phycoerythrin. Yang keempat, bangsa Dinoflagellate ini mempunyai ciri kromatoforanya banyak, berwarna kuning coklat, mengandung karotenoid dan klorofil. Hasil osimilasi berupa tepung atau minyak. Flagel 2 berbentuk pita, keluar dari sisi perut dalam suatu saluran. Yang kelima, bangsa Euglenales. Bangsa ini hidup di air tawar, dalam kolam atau tempat-tempat yang berlumpur. Sel-selnya telanjang, membentuk bulat memanjang. Pada bagian muka terdapat satu bulu cambuk dengan rambut-rambut mengkilap pada satu sisi saja. Yang keenam, bangsa Protochloridalis, yaitu flagellanya berwarna hijau, hidup di dalam air tawar. Kloroplas berbentuk seperti tong, mengandung klorofil A dan B dengan pirenoid dan tepung. Yang ketujuh, bangsa Volvocales. Bangsa ini memiliki warna hijau, mempunyai klorofil A dan B, mempunyai 2-8 bulu cambuk yang isokon, apikal jarang yang di samping, dan hampir selalu mempunyai rambut-rambut mengkilap pada bulu cambuknya. Selanjutnya ada Diatomeae, yakni jasad reknik bersel satu yang masih dekat dengan Flagellata. Sel diatom memiliki inti dan kloroplas berwarna coklat keemasan, tetapi ada juga yang berwarna hijau kekuningan atau coklat tua. Ciri-ciri umum Diatomae. Yang pertama, talus bersel satu, strukturnya terdiri atas dua bagian, yaitu wadah atau kotak disebut hipoteka dan tutupnya IPTK. Di antara kotak atau tutup terdapat rafe atau celah dan dindingnya mengandung kersik.
Yang kedua, inti sel berada di pusat sitoplasma. Yang ketiga, kloroplasnya memiliki bentuk yang bervariasi atau cakram huruf H, periferal, dan pipih. Yang keempat, pigmen fotosintesisnya adalah klorofil A, klorofil C, B-karoten, ficosatin, diatoxantin, dan diadinoxantin. Yang kelima, hidup di air tawar, laut, dan daratan yang lembab sebagai plankton. Yang keenam, reproduksi secara aseksual dengan membentuk anakan dari kotak dan tutup yang membelah menjadi dua, dan seksual dengan ogami. Kelas Diatomeae dibagi dalam dua bangsa, yaitu yang pertama bangsa Centrales. Hidup dalam laut merupakan salah satu penyusun plankton. Terdapat alat-alat melayang yang berupa duri-duri atau sayap untuk memudahkan memiliki bentuk tubuh bulat dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, yakni berkisar antara 4-6 mikron. Ada yang berbentuk segi 4 dengan ukuran 8-12 kali 7-18 mikron. Melayang di dalam air. Chaetoceros sp. Bereproduksi secara aseksual, yakni dengan pembelahan sel, dan seksual dengan pembentukan ausospora. Yang kedua, bangsa Penales. Sel-selnya berbentuk jorong memanjang, berbentuk batang seperti perahu atau seperti pahat. Tonjolan-tonjolan pada panser tersusun menyirip, dan di tengah-tengah panser terdapat celah membujur yang dinamakan dengan raffe. Ukuran mikroskopis, berbentuk lonjong, berwarna kecoklatan atau keemasan, hidup sendiri maupun berkoloni. Fitoplankton jenis ini dapat ditemui mengapung pada permukaan air laut yang terkena cahaya matahari pada pagi hari karena melakukan fotosintesis, hidup pada salintas 32-35 dan suhu antara 27,25 derajat Celcius hingga 29,75 derajat Celcius. Neuropiceae atau ganggang hijau adalah salah satu kelas dari ganggang yang sel-selnya bersifat eukariotin. Materi inti dibungkus oleh membran inti. Pigmen klorofil terdapat dalam jumlah terbanyak sehingga ganggang ini berwarna hijau. Pigmen lain yang dimiliki adalah karoten dan centrofil. Chloropiceae dibagi menjadi beberapa bangsa. Yang pertama, ordo Volvocales. Pada umumnya memiliki unikleate, sel sempurna, mempunyai mitokondria, badan Golgi, retikulum, endoplasma, dan organel. Bentuk tubuhnya ada yang unikel kolani dan filamen. Ordo ini ada yang memiliki flagel dan ada juga yang tidak memiliki flagel. Pada umumnya, fototaksis positif bila ada cahaya matahari, maka akan mendekati cahaya tersebut. Yang kedua, ordo Tetrasporales. Bentuk selnya ada yang unisel, ada yang koloni, tidak memiliki flagel. Ordo ini memiliki dua famili, yaitu Palmeleaceae dan Terasporoceae. Yang ketiga, ordo Ulotrichales. Sel-selnya selalu mempunyai satu inti dan satu kloroplas yang masih sederhana membentuk koloni berupa benang yang bercabang atau tidak. Benang-benang itu selalu bertambah panjang karena sel-selnya membelah melintang. Yang lebih tinggi tingkatannya mempunyai talus yang lebar dan melekat pada suatu substrat atau alas. Dan talus ini sudah mempunyai susunan seperti jaringan parenkim. Ada pula yang talusnya berbentuk pipa atau pita. Yang keempat, ordo Oedegoniales. Ganggang ini berbentuk benang, ditemukan di air tawar dan melekat di dasar perairan. Yang kelima, ordo Ulvales. Ganggang ini ditemukan di dasar perairan laut dan menempel di dasar membentuk seperti lembaran daun, berkembang biak secara vegetatif dengan menghasilkan spora, dan spora tumbuh menjadi ulva yang haploid. Yang keenam, ordo Chlorococales. Ordo Chlorococales memiliki sel-sel vegetatif, tidak mempunyai bulu cambuk sehingga tidak bergerak. Mempunyai satu inti dan satu kloroplas. Mereka merupakan satu
koloni yang berbentuk bermacam-macam dan tidak lagi melakukan pembelahan sel yang vegetatif. Perkembangan biakan dengan zoospora mempunyai 2 bulu cambuk atau dengan spora yang tidak mempunyai bulu cambuk yang dinamakan aplanospora. Perkembangbiakan dengan isogami antara lain pada marga Pediastrum. Yang ketujuh, ordo Siponales. Habitat di laut dan air tawar ganggang hijau, kelas Chlorophyta yang memiliki filamen pada dasarnya terdiri dari sel multinukleat besar dengan dinding yang memalang langka dan biasanya hanya berdekatan dengan organ reproduksi. Yang kedelapan, ordo Zygnematales. Pada umumnya, unisel, koloni, filamen atau desmid tidak memiliki flagel. Biasanya hidup di air tawar atau payau yang berbentuk koloni, ada yang menghasilkan lendir yang mengapung dan menimbulkan bau busuk. Yang kesembilan, ordo Siponacladales. Urutan ganggang hijau atau kelas Chlorophyta awalnya termasuk semua anggota multinukleat. Kelas mampu divisi vegetatif, tapi sekarang biasanya terbatas pada mereka yang ternyata berasal dari Siponales dan non-Sepetate ketika muda. Peranan Chlorophyceae. Yang pertama, biofuel alga. Salah satu manfaat utama yang dapat berasal dari alga adalah biofuel alga. Sumber daya energi seperti minyak, gas, dan bensin telah mulai gagal untuk memenuhi kebutuhan dunia. Untuk mengatasi hal ini, para ilmuwan telah datang dengan cara membuat bahan bakar dari bahan tanaman. Kandungan minyak dalam beberapa alga hingga 40% yang dapat diolah menghasilkan biodiesel. Yang kedua, sumber pangan. Alga kaya protein, mineral, dan nutrisi dan dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman yang lebih baik. Berbagai jenis alga yang digunakan dalam berbagai obatan-obatan, kosmetik, pakan ternak, dan pengendalian polusi.